Nah, ini potensi kekayaan laut Indonesia. Ada garam, ikan, tumbuhan, mutiara, terumbu karang, minyak bumi. Nah, selain itu kan ada lagi. Karena kita dari banyak pulau, kita memiliki banyak sekali pantai yang bagus. Nah, itu juga merupakan sumber daya yang luar biasa. Kita sebagai destinasi pariwisata. Ada yang suka main ke pantai? Saya, Bu. Saya, Bu. Kalau di pantai itu ramai apa sepi ya? Semua, Bu. Semua. Rame, Bu. Ramai ya. Berarti banyak sekali orang yang suka ke pantai juga ya? Ada wisatawan luar negeri tidak? Ada di Bali. Ada. Di Bali, di Bali. Pantai Pantai Ada, Bali. Bu. Ada banyak, Bu. Ada banyak, boleh. Ada, Bu. Ya, itu juga menghasilkan sumber daya ekonomi yang luar biasa. Selain hasil lautnya, juga dari segi pariwisata. Nah, maka peluang ekonomi dari pemanfaatan sumber daya laut itu sangat besar. Nah, salah satunya tadi kan ada udang ya, yang kita ekspor ke luar negeri. Kemudian minyak bumi. Nah, sayang sekali minyak bumi kita ini sebagian besar dijual ke luar negeri, mereka yang mengolah kita beli lagi, sudah jadi. Kemudian salah satu dari, nggak salah satu sih, banyak dari kalian nanti yang bisa mengolah minyak bumi kita sendiri. Jadi kita tidak perlu menjual ke luar negeri kemudian membeli lagi yang sudah jadi. Ya, kita olah sendiri, kita pakai sendiri. Kemudian, oke, kita lihat lagi. Nah, kita ini kan terletak di antara dua benua, benua Asia dan Australia. Nah, ini kan jalur yang strategis sekali. Oh, negara-negara dari negara Asia lainnya, kalau mau ke Australia kan melewati Indonesia. Laut Indonesia. Nah, ketika mereka melewati Indonesia, mereka harus membayar. Nah, itu pemasukan lagi untuk Indonesia. Ketika mereka melewati daerah teritorial Indonesia, mereka mengeluarkan biaya untuk membayar pajaknya. Apalagi kalau mereka membawa barang, harus singgah ke Indonesia, harus singgah dulu ke Indonesia untuk bisa sampai ke negara lain. Nah, itu juga merupakan penghasilan untuk Indonesia, pemasukan untuk Indonesia. Nah, penambahan devisa negara. Kita sebagai media transportasi, destinasi pariwisata, tempat kita yang strategis, dengan sumber daya alamnya yang cantik, yang bagus. Nah, ini kan menarik perhatian wisatawan dari luar negeri. Kita strategis, mudah sekali untuk datang ke negara kita. Strategis itu seperti sekolah kita, ini kan letaknya strategis. Dari arah mana? Dari arah Ayani, dari arah kota sana, dari arah Gunung Sari. Nah, kita di tengah-tengah, kita mudah. Nah, sama Indonesia ini juga di tempat yang strategis di antara dua benua dan dua samudra, jalur transportasi internasional. Nah, sambil bersenandung ya. Nah, ini ada jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Ini hanya sebagian kecilnya saja. Masih ada banyak lagi, karena kan sudah menyebutkan ya.
Ini hanya sebagian kecil, ada nelayan, pertambangan minyak lepas pantai, berbagai sektor wisata, ada pegawai hotel, warung makan, toko cenderamata. Tolong jangan dicoret-coret ya. Ada persewaan perahu dan alat-alat permainan air, pelayaran, dan masih banyak lagi. Kalian sudah menyebutkan loh kemarin? Menemukan banyak sekali kan? Nah ini sebagian jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Ini ada dua yang melambaikan tangan ini. Apa? Suaranya Bu Puji terdengar jelas kan? Jelas. Ya. Jelas. Jelas, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial budaya. Nah, banyaknya pulau mengakibatkan adanya perbedaan kultur atau kebudayaan masyarakat di setiap daerah. Nah, kebudayaan di masyarakat di Kalimantan itu berbeda dengan kebudayaan di Papua. Nggak usah jauh-jauh. Kita yang di Pulau Jawa, yang dekat dengan kita adalah Pulau Bali, ada perbedaan kultur, ada perbedaan kebudayaan. Nah, salah satunya kebudayaan di Bali itu masyarakatnya menganggap suci binatang sapi. Jadi di sana jarang orang yang jual daging sapi, karena sapi dianggap sebagai binatang yang suci. Nah, kita sapi adalah makanan, daging sapi makanan yang enak ya. Ada di setiap pasar-pasar, ada banyak sekali. Menjumpai sapi itu mudah sekali. Kebudayaan kita menganggap sapi adalah sumber daya pangan. Kebudayaan kita di Pulau Jawa dan pulau-pulau lain. Nah, beda dengan kebudayaan yang ada di Pulau Bali. Ada kulturnya, ada kebudayaan yang berbeda di setiap daerah. Itu contohnya, salah satu contoh. Nanti masih banyak lagi. Belum lagi nanti adanya perbedaan bahasa. Suku bangsanya, agamanya, dan budayanya. Karena ada keragaman. Kenapa kok bisa berbeda-beda ya? Nah, antar saja. Misalnya kebiasaan di rumah Kaila itu kan berbeda dengan kebiasaan di rumahnya Raven. Nah, sama seperti itu. Kita yang mendiami di pulau yang satu dengan pulau yang lain mempunyai adat kebiasaan yang berbeda. Ada banyak sekali pulau yang ada di Indonesia. Lihat ini, karakteristik masyarakatnya juga berbeda-beda. Orang Jawa itu biasanya terkenal yang kalem, lemah lembut. Berbeda dengan karakteristik orang Papua. Cara berbicaranya ya, kalau sifatnya kebaikannya sama. Cuma cara berbicaranya, logatnya pasti berbeda. Itu terpengaruh oleh pedagang-pedagang yang melewati yang singgah di Indonesia. Pedagang-pedagang dari luar negeri yang singgah di Indonesia. Itu kan membawa kultur. Nah, itu berbaur dengan kultur kita. Jadi, kebiasaan yang mereka bawa yang membaur dengan kebiasaan kita. Makanya ada perbedaan. Apakah perbedaan itu terus menjadi masalah? Harus menjadi masalah? Tidak ya? Tidak. Jadi itu adalah sebuah kekayaan. Menjadi kekayaan. Suku bangsa, suku Jawa, ada suku Jawa, ada suku Melayu, suku apa lagi? Masih ingat pelajaran IPS
Kelas sebelumnya, suku-suku bangsa di Indonesia. Suku Dayak. Suku Dayak, Suku Dayak. Batak. suku Batak. Suku Tengger. Suku Tengger. Dora. Banyak sekali ya. Suku Sunda. Sudah banyak sekali suku bangsa di Indonesia. Apa? Suku Asmat. Suku Asmat. Nah, ada banyak sekali. Kalau disebutkan ada cukup nanti dituliskan nanti satu kertas nggak cukup, menurun nggak cukup. Keragaman bahasa. Nah, logatnya orang Batak sama logatnya orang Jawa kan berbeda ya. Pernah mendengar ya? Cara berbicaranya orang Batak dengan orang Jawa. Bahkan yang dekat saja, logatnya suku Madura dengan suku Jawa saja berbeda. Iya enggak? Nah, di sekitar kita kan banyak sekali orang Madura. Nah, logatnya saja sudah berbeda. Keragaman bahasa. Ada keragaman religi, kepercayaan. Itu pengaruhnya juga dari pedagang-pedagang dari negara lain ya singgah ke Indonesia. Kapan itu? Puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Ada yang membawa ke pengaruh agama Islam, agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Ini ada keragaman religi. Nah, letak kita yang strategis tadi membuat negara-negara lain untuk berdagang singgah ke Indonesia. Ada keragaman religi. Apakah ini juga menjadi masalah? Tidak. Ini kan agama itu ada hubungannya dengan Tuhan. Yang menuntun kita menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu tidak akan menyakiti orang lain. Tidak mempermasalahkan. Oh, kamu agamanya Kristen, aku agamanya non-Kristen. Kamu nggak usah dekat-dekat sama saya. Tidak akan mempengaruhi apa-apa. Apakah ketika kamu berdekatan dengan teman yang beragama berbeda terus menjadi gatal-gatal? Sesak nafas? Kan tidak ya? Tidak. Tidak. Itu hanya sebatas kepercayaan kepada Tuhan. Dan setiap agama itu pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, kita harus mengamalkannya itu. Kita berbuat baik kepada siapa saja. Layarnya jangan dicoret-coret ya. Ada yang dicoret-coret, Bu, layarnya, Bu. Yang coret-coret itu siapa? Woi, kalau coret-coret tuh. Hapus. Sudah Kenapa yang coret-coret? Oke, sudah, stop. Nah, Tak tahu tuh. yang merasa saja, yang merasa mencoret sudah stop ya. Yang lainnya kita lanjutkan lagi yuk. Ada keragaman seni dan budaya. Seni tradisional daerah. Pernah belajar ini kan ya, mengenal keragaman seni dan budaya antar daerah di Indonesia ya? Pernah. Masih ingat? Bisa menyebutkan contohnya? Lupa. Salah satunya kesenian reog. Kesenian reog itu dari mana ya? Ponorogo. Dari Ponorogo. Kemudian Ponorogo. Atau Jawa Timur. namanya kita ada reog Ponorogo. Jadi pasti dari Ponorogo. Ayo, kok masih lanjut coret-coret ya? Siapa yang coret-coret? Ini yang coret-coret bisa yang off video. Tolong ya, jangan dicoret-coret ya layarnya. Gila. Banyak banget. Siapa weh? Jangan dicoret-coret, oi.
Nanti tidak ditampilkan loh ya layarnya. Kalian mendengarkan saja nanti. Ya. Udah ya, jangan dicoret-coret ya. Siapa tuh yang coret-coret banyak kali? Sudah. Stop coret-coretnya. Yang Kita gede tuh. lanjutkan. Keragaman seni dan budaya. Ada kebudayaan ketoprak. Seni ketoprak. Ada apa lagi? Enak membutakan mata. Ada lompat batu. Ingat, ada yang tahu? Seni kebudayaan lompat batu. Ada ya? Juga ada. Ada banyak sekali. Tahu. Nanti kalau lupa dibuka lagi bukunya yang kelas 4, kelas 3. Nah, itu ada banyak sekali keragaman budaya. Lompat batu yang itu yang batunya besar gitu ya, Bu ya? Ya, Besar kalau lompat batunya kecil nggak istimewa nanti kalau batunya kecil, batunya harus yang tinggi. Itu adalah kebudayaan lokal Indonesia. Itu pengaruhnya dari kondisi geografis Indonesia, negara kepulauan. Ada banyak sekali kultur kebudayaan di setiap daerah. Kemudian lanjut, pengaruh berikutnya adalah Indonesia yang menjadi jalur perdagangan dunia. Kurang jalur ya. Jalur perdagangan dunia mengakibatkan para pedagang yang singgah membawa adat budaya dari negara asalnya. Kemudian terjadi pembauran, percampuran, dan peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Kemudian munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu. Ada kampung pecinan, kampung Arab. Nah, itu adalah pengaruh dari para pedagang yang singgah di Indonesia. Terus, adanya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau atau daerah maupun negara lain. Nah, kalian melihat wisatawan asing, terus merasa, oh gaya pakaiannya kok seperti itu ya, kok bagus ya, terus kamu mengikuti. Dan adanya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruhnya masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Contoh yang paling dekat dari pulau ya, antar pulau sendiri ya. Di tempat kita kan banyak sekali masyarakat Pulau Madura yang bekerja di Surabaya. Nah, kemudian dari logatnya berbicara, itu akhirnya menular ke masyarakat yang ada di Surabaya. Jadi logatnya, konek warep ningin ya apa enggak? Budaya logat-logat Madura, Surabaya itu berbaur di sekitar kita. Yang paling dekat dengan kita. Adanya perubahan perilaku masyarakat. Kemudian adanya terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tolong ya di mute dulu ya. Sampai di sini, ada yang mau bertanya dulu? Mau melihat dulu? Tidak. Coba. Bu, banyak yang coret-coret, Bu. Jonathan menguap-nguap ini. Jonathan sudah dapat rangkumannya? Jonathan 5C? Sudah, Bu. Baca ya. Ya.
Oke, ayo. Ada yang mau bertanya dulu? Masih ada waktu 10 menit. Buci. Ya. Cuma tahu ileku. Kirain mau bertanya. Ya, silahkan. Bu, mau tanya Ya. itu apa yang dekat sama Indonesia itu cuma itu tok dah, Bu. Yang dekat sama Indonesia negaranya. Yang dekat dengan Indonesia negara itu toh itu yang mana? Banyak ya? Ya, yang Sumatera, itu Jawa, ya Benuanya tuh. Jawa, itu apa Madura itu dek, dek, yang Pulau dekat. ya? Maksudnya sukunya yang Pulau pulau ta. karena Negara. Benua Benua Australia sama Asia ta. Kalau benua, kita Indonesia kan termasuk dalam benua Asia ya. Itu berbatasan dengan benua Australia. Nah, ini kita ini benua Asia yang paling selatan berbatasan dengan benua Australia. Kalau negaranya dekat mana saja? Yuk banyak negara Papua Nugini, banyak sekali. Singapura, Malaysia, negara Asia Selatan, Asia Tenggara itu kan berdekatan sekali. Kemudian di sebelah sininya nanti ada India, ada Mesir, banyak sekali. Ini di sini ada Filipina, Vietnam. Nah, itu negara-negara yang dekat dengan Indonesia. Pulau yang di Indonesia yang pulaunya dekat dengan yang kita tinggali, Jawa. Itu ada pulau. Oh, Indonesia luas banget. Iya, Indonesia luas sekali. Tapi Jawa kok kecil, Bu. Tapi kalau dilihat di dalamnya besar. Bu Puji ada global di mana ya tadi buat mainan anaknya Bu Puji? Oh, global. Bumi terluar kan sedikit kelihatan. Jawa paling kecil, Lonjo. Jawa paling kecil. Ya sudah. Besar Mute. Paling kecil. Maaf, tadi Bu Puji sudah menyiapkan global. Sepertinya di bawah anaknya Bu Puji nih tadi dibawa ke penitipan. Nah, nanti kamu bisa buka sendiri lewat internet ya. Di peta global, lihatlah Indonesia itu terletak di mana dan seberapa besarnya dibandingkan negara-negara lain. Nah, terlihat dari sini saja. Negara Singapura saja nyaris tidak terlihat ya. Karena kecil dibandingkan negara Indonesia. Filipina dengan Pulau Jawa saja lebih luas Pulau Jawa. Ya atau tidak? Loh, Bu, Ya. kok lebih luasan Jawa? Soalnya kan, Jawa kan kecil. Ini Jawa itu dari sini sampai sini loh. Jawa itu panjang. Oh. Di sini. Dari sini sampai sini. Dari Jakarta sana itu termasuk Jawa loh ya. Bukan, Bu Puji sering mendengar, saya mau pulang ke Jawa, padahal dia berada di Jakarta, mau pulang ke Jogja. Loh, apakah Jakarta bukan Pulau Jawa? Dari Surabaya mau pulang ke Jogja, saya mau pulang ke Jawa. Lah memang Surabaya bukan termasuk Jawa. Nah, Jawa itu dari sini sampai sini. Ini Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan,
Pulau Sumatera, Sulawesi. Ini pulau-pulau besar yang kita miliki. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Irian. Yang lainnya pulau kecil-kecil. Ada lagi yang mau bertanya? Berarti yang pulau ke-1 itu Indonesia, Bu ya? Apa? Pulau? Jadi pulau ke-1 yang ke-1 itu Indonesia. Pulau ke-1. Maksudnya pun. Yang terbesar lah maksud. Iya, yang terbesar. Ya. Jadinya di saya belajar, Bu. Nah ini loh, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Besar sekali. Nanti kamu cek ya. Buka peta. Aduh, maaf. Nah, kamu cek di peta, lihatlah, bandingkan negara Indonesia dengan negara-negara lain. Yang paling dekat saja nih, dengan Malaysia saja kalah jauh Malaysia. Kita lebih luas. Belum lagi Singapura. Nah, kita ada negara yang besar, yang kaya. Nah, makanya kita tidak boleh ya ada kemiskinan di Indonesia. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, Indonesia karena negara maritim di tempat yang strategis di antara benua Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, banyak perdagangan yang melewati Indonesia dan banyak wisatawan yang datang ke Indonesia. Itu membawa pengaruh negatif juga, selain pengaruh yang positif. Nah, di antaranya masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Misalnya, lebih mengenal musik jazz daripada kerawitan. Ada yang tahu kerawitan itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ada, kerawitan itu seni budaya Jawa. Ada yang pernah ke Bali? Pernah ke Bali? Itu. Nah, Saya pernah, Bu. musik Bali gamelan, tahu ya? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nanti mau ke Bali. Alat 2 musik. kali, Bu. Nanti besar mau ke Bali. Oke, sudah stop ya. Nah, pernah melihat gamelan Bali ya, yang banyak itu ya? Nah, Jawa juga punya. Jawa juga punya. Yang dimainkan oleh sekelompok orang. Kerawitan. Nggak bisa ya, nanti coba dicari di internet ya. Kerawitan. Musik. Nah, makanya kalian lebih mengenal musik jazz daripada kerawitan, lebih mengenal K-pop daripada kerawitan. Masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Kalian lebih suka pizza daripada pecel. Makan sarapannya apa? Roti dengan keju. Dibandingkan dengan pecel, sego rawon. Ketika makan. Rawon, Bu. Hah? Aku suka rawon, Bu. Sama. Oh iya, sip. Nah, kita nikmati kebudayaan kita ya.
Bu, kerawitan itu alat musik yang berjajaran ya, Bu ya. Kenapa? Kerawitan itu alat musik yang kayak piano tapi dari besi. Bukan. Bukan. Bentar. Coba ya, bisa enggak ya? Mungkin kalian pernah melihat cuma lupa namanya. Ini Bu. Buci. Ini Bu. Buci. Ya, Kurang jelas. Sudah jam 8, Buci. ya sedikit lagi ya. Nah, ini loh alat musik gamelannya. Kelihatan ya? Kelihatan enggak? Ya Bu. Oh iya Nah, ya. Aku suka dari background Nah, juga. kalian mungkin pernah melihat sama cuma lupa orangnya, ya Bu. namanya. Ini alat musiknya gamelan. Nah, kerawitannya itu ketika mereka memainkan sebuah lagu dengan alat musik gamelan ini. Nah, orang di luar negeri belajar loh. Belajar gamelan ini loh. Lihatlah, bule-bule saja belajar ini. Belajar kerawitan ini. Masuk kalian malah tidak tahu kerawitan itu apa? Nah, dan ini alat musik yang mahal ini. Satu setnya bisa sampai ratusan juta. Loh, betapa kayanya kita ya. Alat musik saja loh mahal ya. Dan bule-bule saja tertarik untuk belajar kerawitan. Masuk kita yang asli Indonesia nggak mau? Buci itu terbuat dari apa, Bu? Ini campuran ya, ada kayu, ada kuningan. Kuningan, bahannya kuningan yang asli. Itu buat apa, Bu? Kenapa? Itu buat apa beli? Ini ada pengrajinnya sendiri dari asli Indonesia. Buci SD pernah mainkan ini. Namanya siapa, Bu? Kenapa? Namanya siapa? Nama Nama apa? pengrajinnya. Waduh, Buci nggak tahu. Nanti dicari dulu ya pengrajin buat gamelan ini. Nah, ini adalah gamelannya. Ini memainkannya itu kerawitan nih, memainkan alat musik gamelan. Sekolah-sekolah memang sedikit yang mempunyai, jarang sekolah yang memiliki karena harganya yang mahal. Oke, sudah ya. Kemudian lanjut, dampak negatifnya. Tontonan dan adegan dalam film yang kurang, bahkan tidak pantas memberi efek buruk bagi bangsa Indonesia. Nah, yang suka nonton sinetron remaja, nah terus menjadi memberi efek buruk. Kalian jadi mengenal pacaran-pacaran, padahal masih anak-anak. Nah, itu pengaruh dari tontonan film. Harusnya SD, SMP itu fokusnya kemana? Belajar. Semuanya adalah teman. Gak ada cara pacar-pacaran itu. Nah, makanya kalian harus selektif ya dalam menonton televisi ya. Kalian tanya dulu sama mama papa, Mas, saya nonton film ini boleh atau tidak? Kalian harus bisa membedakan. Oh, ini pas untuk usia saya atau tidak. Kalian tanya dengan orang tua, Ma, nonton ini boleh atau tidak? Kalau orang tua kalian tidak bisa menemani kalian ketika nonton film, nah, kalian bertanya dulu, nonton ini boleh enggak? Supaya kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak pantas, yang memberikan efek buruk buat kita.
Oke, satu lagi. Timbulnya keanekaragaman kebudayaan akibat pengaruh luar. Contohnya, wayang di Jawa terinspirasi dari cerita dari India. Dan ada di Aceh terpengaruh oleh hukum Islam. Nah, itu pengaruh negatifnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Waktunya sudah lewat 5 menit ya. Ada yang mau bertanya? Mulai paham? Paham enggak ini? Mengerti enggak? Paham. Nanti dibaca lagi rangkumannya ya. Ya, Bu. Oke, hari ini Bu Puji mau lihat. Paham. Nah, oke. Bu Puji hari ini membuka chat. Ternyata ada yang ngobrol lewat chat. Saling mengingatkan lewat chat. Bu Puji rasa itu tidak perlu. Kalian mengingatkan diri sendiri saja. Oh, saya tidak boleh coret-coret. Ya sudah, mengingatkan diri sendiri. Ya. Oke. Untuk materi hari ini ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Bisa ya? Tidak. Sudah bisa. Oke, nanti dibaca lagi. Nanti ada tugas. Setelah Bu Puji share setelah bahasa Inggris saja ya, biar bisa fokus ya. Nah, ini kalian istirahat, lanjutkan dengan Mem Vivit.